Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Perkenalkan, saya Andi Syamsuri Alamsyah, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bone, unit kerja SMA Negeri 11 Bone. Fasilitator Bapak Hasanuddin dan pengajar praktik Ibu Nur Santi AS. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul 3.2 dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang mampu memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah secara optimal dan mengelolanya dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan yang sudah direncanakan. Pemimpin pembelajaran harus membangun ekosistem yang merangsang kreativitas di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Implementasi di dalam kelas, pemimpin pembelajaran harus memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pemimpin pembelajaran harus mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan memfasilitasi keterlibatan orang tua dalam proses belajar mengajar. Dan di dalam sekolah, pemimpin pembelajaran harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan mengajar. Pemimpin pembelajaran harus memanfaatkan sumber daya fisik, lingkungan, dan sosial yang ada di sekitar sekolah untuk menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas dan kemampuan belajar siswa. Lalu di masyarakat sekitar sekolah, pemimpin pembelajaran harus membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Pemimpin pembelajaran harus memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat seperti potensi budaya, ekonomi, dan sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan membuka peluang bagi siswa untuk berkontribusi pada masyarakat. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dan merangsang kreativitas. Pemimpin pembelajaran harus mampu berkolaborasi dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dan membuka peluang bagi siswa untuk berkontribusi pada masyarakat. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa karena sumber daya yang dikelola dengan baik akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk belajar. Berikut adalah beberapa contoh hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dengan peningkatan kualitas pembelajaran siswa. Yang pertama, pengelolaan sumber daya fisik. Pengelolaan sumber daya fisik yang baik seperti fasilitas kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Misalnya, adanya fasilitas kelas yang nyaman dan lengkap akan membantu siswa lebih fokus pada pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, adanya perpustakaan yang lengkap
dan terawat dengan baik akan membantu siswa dalam mengakses sumber belajar dan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa. Yang kedua, pengelolaan sumber daya lingkungan. Pengelolaan sumber daya lingkungan yang baik seperti taman sekolah, area hijau, dan tempat duduk akan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi siswa untuk belajar. Misalnya, adanya taman sekolah yang rapi dan terawat akan membantu siswa lebih rileks dan nyaman dalam belajar, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik seperti guru yang berkualitas dan terlatih akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Misalnya, guru yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas dan memberikan motivasi bagi siswa untuk belajar. Berikutnya, pengelolaan sumber daya finansial. Pengelolaan sumber daya finansial yang baik seperti penggunaan anggaran yang tepat dan efektif akan membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Misalnya anggaran yang digunakan untuk membeli buku pelajaran atau peralatan laboratorium yang baru akan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Berikutnya, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya sangat berkaitan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai upaya memerdekakan manusia secara utuh dan penuh. Dalam konteks ini, manusia yang merdeka tidak hanya terkait dengan aspek lahiriah seperti kebebasan berpendapat, berbicara, atau bergerak, tetapi juga kebebasan batiniah manusia seperti kreativitas, imajinasi, dan empati. Pengelolaan sumber daya yang baik di sekolah seperti pengelolaan modal sosial, modal fisik, dan modal lingkungan dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk memerdekakan murid dalam belajar secara utuh. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran juga berhubungan dengan modul 3.2 ini. Seorang pemimpin pembelajaran perlu membuat keputusan yang tepat dalam mengelola sumber daya pendidikan yang dimiliki oleh sekolah untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keputusan yang tepat dalam pengelolaan sumber daya seperti anggaran dan penjadwalan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran juga sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu mengelola sumber daya yang ada dengan baik dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya dalam memilih buku-buku pelajaran atau peralatan belajar yang akan digunakan. Pemimpin pembelajaran harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, kebutuhan siswa, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Nilai dan peran guru penggerak juga sangat berhubungan dengan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Seorang guru penggerak harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi siswa. Misalnya, guru penggerak dapat menggunakan sumber daya lokal seperti museum atau lingkungan sekitar untuk mengembangkan kurikulum yang lebih kontekstual dan menarik bagi siswa. Visi guru penggerak yang memiliki fokus pada pengembangan karakter siswa juga sangat terkait dengan pengelolaan sumber daya. Seorang guru penggerak harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi pengembangan karakter siswa, seperti kerjasama, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya, guru penggerak dapat menggunakan kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengembangkan karakter siswa secara holistik.
Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Seorang pemimpin pembelajaran harus mampu memahami bahwa pengelolaan sumber daya merupakan hal yang penting dan tidak dapat diabaikan. Sebelumnya, saya tidak menyadari betapa pentingnya mengelola sumber daya aset modal yang dimiliki oleh sekolah. Saya hanya fokus pada peran saya sebagai seorang guru tanpa memperhatikan potensi yang ada di sekitar saya. Namun, setelah mengikuti pelatihan modul 32 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, pemahaman saya berubah secara signifikan. Saya menyadari bahwa sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya harus memiliki wawasan yang luas dan mampu berpikir kritis dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang tersedia di sekolah. Modul ini memberikan saya banyak pengetahuan dan pengalaman baru yang sangat berharga. Sekarang, saya merasa senang dan termotivasi karena saya dapat menerapkan ilmu dan pengalaman yang saya peroleh untuk merancang program-program yang memberikan dampak positif pada murid-murid saya. Saya memahami bahwa pengelolaan sumber daya tidak hanya terbatas pada modal fisik atau finansial, tetapi juga melibatkan modal manusia, politik, alam, lingkungan, serta agama dan budaya. Dengan pemahaman yang saya peroleh, saya dapat melihat potensi-potensi yang ada di sekolah dan mengoptimalkannya untuk meraih transformasi pendidikan yang lebih baik. Saya mampu mengelola modal manusia dengan memotivasi dan mengembangkan potensi guru dan staf sekolah lainnya. Saya juga memperhatikan modal fisik dengan mengoptimalkan penggunaan ruang kelas dan fasilitas sekolah. Selain itu, saya berusaha untuk memahami dan menghargai modal agama dan budaya yang ada di lingkungan sekolah, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati keberagaman. Dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya, saya telah belajar untuk berpikir kritis dan kreatif. Saya belajar untuk mencari solusi yang inovatif, menggabungkan berbagai aspek modal yang ada, dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian, saya berharap dapat membawa dampak yang signifikan dalam transformasi pendidikan di sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas, dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi setiap murid untuk berkembang. Sekian pemaparan saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam guru penggerak.